bagian terakhir yaitu teknik audit. Sebelum minggu depan kita akan masuk ke bagian yang lain. Jadi teknik audit ada beberapa hal. Yang pertama adalah klarifikasi. Kalau tadi adalah metode, kalau ini tekniknya. Teknik adalah bagaimana menemukan finding atau temuan-temuan. Misalnya tadi di laporan keuangan, pemasukannya harusnya 1 miliar, tetap 1 miliar 100.000, tetapi hanya dicatat di laporan 1 miliar. Itu adalah temuan. Nah, sekarang bagaimana untuk mendapatkan temuan? Itu dinamakan adalah teknik audit. Kalau yang tadi adalah metode, sekarang tekniknya. Yang pertama adalah klarifikasi. Memperoleh kejelasan kembali atas pernyataan yang kurang dimengerti seperti istilah, definisi, atau persyaratan standar. Nah, tadi diklarifikasi, kenapa ada kelebihan di pemasukan tetapi dicatat kurang. Nah, itu harus diklarifikasi. Apakah kekurangannya karena kesalahan pencatatan, kesalahan prosedural, atau memang ada unsur kesengajaan dari oknum di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah dengan cara wawancara. Kalau tadi diklarifikasi, kalau berikutnya adalah wawancara. Mirip seperti klarifikasi, tapi kalau wawancara lebih spesifik pertanyaannya kepada hal-hal yang terarah. Misalnya menggunakan kata kunci 5W plus 1H. Jadi what, who, why, where, dan when. Serta 1H-nya adalah how. Jadi misalnya tadi ada penemuan, ya penemuan selisih 100.000 di pemasukan, maka akan ditanya, apa yang selisih? Oh ternyata selisih di pembelian barang untuk semen misalnya di perusahaan konstruksi. Kemudian who, siapa yang membeli? Oh yang membeli adalah purchasing. Kemudian purchasing di situ ada 3 orang. Purchasing A, B, C. Ternyata yang melakukan pembelian adalah purchasing B. Jadi who. Why? Kenapa bisa terjadi pencatatan seperti ada selisihnya? Kemudian kapan itu dilakukan? Kemarin, minggu lalu, bulan lalu, dan where? Di mana terjadi proses selisihnya? Apakah terjadi pada saat proses atau terjadi pada lokasi tertentu, misalnya vendornya lokasinya di mana, proses pembeliannya bagaimana, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ditanyakan how-nya, bagaimana itu bisa terjadi. Jadi siapa, apa, mengapa, kapan, dan di mana, serta bagaimana proses itu terjadi. Modusnya apa? Jadi kalau ada kecurangan pasti ada modus. Misalnya tadi ada kelebihan ternyata 100.000 itu adalah dengan cara menaikkan harga atau markup. Itu adalah modus. Modus how-nya berarti cara dalam melakukan tindakan penggelapan tersebut. Oke, berikutnya langkah yang ketiga teknik audit adalah observasi. Setelah tadi bertanya, kemudian klarifikasi, yang ketiga adalah observasi. Pengamatan terhadap pelaksanaan pekerjaan dilakukan. Jadi setelah misalnya sudah ketahuan bahwa tadi si purchasing B yang melakukan kecurangan, maka atau penggelapan, maka dilakukan observasi. Bagaimana cara kerjanya? Bagaimana cara input datanya? Bagaimana cara dia menawar ke vendor? Kemudian bagaimana cara membandingkan? Jadi diobservasi kenapa bisa terjadi penggelapan tersebut. Kemudian diverifikasi pemerasan terhadap catatan, records, atau dokumen. Jadi dokumen-dokumen itu ditelusuri. Si purchasing pasti dia akan membuat yang namanya PO, purchase order. Dokumen purchase ordernya mana? Tanggal berapa? Di mana? Transaksinya seperti apa? Harganya berapa? Jadi PO-nya akan ditelusuri. Kalau PO-nya sudah telusuri, dapat misalnya PO nomor 001, ditelusuri PR-nya. PR itu purchase requisition, permintaan barang. Kalau PO adalah pembelian barang, purchase order. PR adalah purchase request, permintaan barang dari user. Misalnya si Ali meminta barang ke purchasing B namanya. Jadi si Ali ini adalah sebagai user. Dia meminta barang tadi semen, misalnya 10 sak semen. Nah, yang harganya masing-masing misalnya 50.000 per sak. Nah, nanti si B akan membuatkan PO-nya. Jadi telusuri juga dokumen PR-nya dari si user, si Ali tadi kepada si B. Kemudian ditelusuri lagi dokumen-dokumen lain pendukung untuk mengadakan proses transaksi tersebut. Atau biasa di audit terkenal sebagai three-way matching. Three-way matching itu ada 3, mencocokkan antara PR,
PO dan invoice. Jadi pemesanan barang misalnya 10 sak semen. PO-nya dipesan 10 sak semen nggak? Oh, PO-nya cocok. 10 sak semen karena harganya masing-masing 50.000 berarti invoice-nya harusnya 500.000. Nah, kalau tiga ini nggak cocok, itulah menjadi temuan. Jadi misalnya PR-nya mintanya 8, tapi PO-nya diminta lebih banyak 10. Artinya si purchasing B ini sudah melakukan penggelapan 2 sak semen. Kemudian harganya yang harusnya 50.000 di markup menjadi 55.000. Kali 8 sudah 40.000 kelebihannya. Nah, itu adalah verifikasi terhadap records mulai dari three-way matching tadi ya, PR, PO sampai dengan invoice, penerimaan barang. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan contoh data, informasi, dan bukti objektif lain secara acak. Nah, setelah si B dicurigai dia melakukan markup, maka diambil contoh-contohnya. Contoh PR-nya bagaimana, contoh PO-nya bagaimana. Kemudian barang yang dibeli juga dicek. Bisa saja barang yang dibeli misalnya semennya merek X, tetapi yang dibeli merek Y. Merek X mungkin 50.000 per sak di pasaran, merek Y mungkin hanya 30.000 di pasaran. Karena tidak ada yang mengontrol, si purchasing B ini membeli barang merek Y yang lebih murah. Dan itu tidak ada yang tahu sampai ada divisi audit yang menemukan bahwa si B ini melakukan penggelapan mulai dari markup harga, kemudian yang kedua barangnya yang harusnya semen kualitas X tetapi yang dibeli kualitas Y. Jadi beberapa temuan inilah yang diambil sampelnya baik berupa data, informasi atau bukti objektif lain secara acak, yaitu tadi semennya dicek secara fisik. Jadi bukan sekedar dokumen tapi juga dilakukan pengecekan secara fisik. Kemudian yang terakhir, pelaksanaan audit adalah contoh bukti objektif. Jadi catatan-catatan rekod seperti risalah dan tinjauan manajemen, itu diperiksa. Misalnya risalah itu terkait minutes of meeting management, menyatakan bahwa untuk proses pembelian harus dilakukan komparasi vendor minimal 2 vendor. Itu adalah contoh risalah. Di prosedurnya bagaimana? Di prosedurnya juga dituliskan di SOP-nya, di petunjuk kerja atau work instruction, dan spesifikasi produk untuk pembangunan jenis jembatan misalnya semennya adalah tipe X. Jadi sudah ada prosedurnya dan itu berarti secara tidak langsung si purchasing B sudah melanggar tinjauan manajemen, prosedurnya juga dilanggar, petunjuk kerjanya dilanggar, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah kondisi fisik peralatan, mesin, area penyimpanan produk dan komponen. Dan dalam pengambilan contoh ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah pengaruhnya terhadap mutu barang atau jasa. Kemudian yang kedua adalah pengaruhnya terhadap persyaratan atau kepuasan pelanggan. Yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Jadi maksudnya apa? Dampak dari temuan audit itu akan berdampak kemana saja. Pertama adalah barang yang diproduksi, contohnya tadi semen. Karena yang dibeli semen tipe Y, maka jembatan nanti yang akan dibangun kualitasnya menjadi tidak bagus karena kualitas semen yang lebih buruk atau tidak sebaik kualitas X. Berarti akan berpengaruh kepada produknya. Termasuk misalnya produksi makanan juga begitu. Misalnya tepungnya harus tepung merek X, tetapi yang dibeli merek Y, akhirnya produk yang dihasilkan juga tidak baik sehingga berpengaruh terhadap produk barang maupun jasa. Yang kedua terhadap kepuasan pelanggan. Tentunya kalau tadi saya contohkan produk makanan tepung atau raw material yang dibeli tidak sesuai spesifikasi, tentu rasanya tidak enak. Dan itu tidak diketahui oleh bagian produksi, karena produksi hanya memproduksi saja barang, tepungnya ada diproduksi. Ternyata tepung yang dibeli itu tidak sesuai kualifikasi, sehingga menghasilkan produk yang tidak seenak biasanya. Akhirnya mempengaruhi kepuasan konsumen terhadap produk tersebut. Dan yang terakhir, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ada rambu-rambu terkait dengan misalnya kita tahu BP POM ya. BP POM kan ada persyaratan, misalnya persyaratan barang ini minimal sekian persen dan karena kualitasnya tidak sesuai maka akan bertentangan dengan peraturan pemerintah, salah satunya dengan BP POM atau mungkin badan-badan yang lain. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.